Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ausikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ingkang paring sedaya kanugrahan lan langkung-langkung kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan sami-sami saestu jagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awet iman kepada Allah menika secara kaidah nggih sami kalian nikmat sanesipun apa itu berlaku di dalamnya firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berlaku untuk apa? Seluruhnya, termasuk keimanan manusia kepada Allah. Apabila seseorang menjaga keimanannya dengan baik, maka dipun tambah, dijaga oleh Allah, diperbaiki oleh Allah. Tetapi ketika orang nanti meremehkan, melalaikan, meninggalkan keimanan, bahkan keimanan itu bisa hilang dari diri seseorang. Di zaman Nabi Muhammad SAW kemauan ada peristiwa seperti itu. Ada Rajal bin Unhuwah, konco ngajine Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kemudian dia justru beriman kepada Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian ada Ubaidillah bin Jahshin yang ketika hijrah ke Habasyah, dia kemudian meninggalkan agama Allah dan mengikuti agama Nasrani, meskipun memang riwayat tentang Ubaidillah bin Jahshin ini berbeda-beda di antara para ulama. Tetapi intinya bilih iman dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kanugrahanipun Allah ingkang kedah kula panjenengan sami jagi. Lah menimbang iman itu beda dengan menimbang syahwat nggih. Kadang-kala ketika kita melihat ada orang yang bekerja, kerjanya ora halal, kemudian hasilnya banyak, kemudian awake dhewe kepengin, itu pasti pertimbangannya bukan ketaatan atau keimanan kepada Allah. Itu adalah syahwat, karena memang syahwat itu ngajaknya adalah jauh dari keimanan kepada Allah. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Niku pangandikanipun Nabi Yusuf alaihi salam. Konten Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak termasuk orang yang menganggap diriku bebas dari segala celah. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu', sungguh syahwat manusia itu la'ammaratun bisu', betul-betul dan sungguh-sungguh mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang bisa menundukkan syahwatnya. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa memang di antara manfaat manusia mampu untuk menundukkan syahwatnya itu nanti dia akan merasakan kelemah lembutan dan kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah. Sebenarnya nek diterjemahkan lemah lembut punika mboten anasu nek wonten ing Al-Qur'an bahasa Arab itu. Nyaman. Nggih. Terus orang beribadah kepada Allah itu rasipun nyaman, bahagia, nggih, menenteramkan. Ini salah satu sarana untuk mendatangkan kebahagiaan dunia adalah yang memutuskan syahwat kita, memutuskan ikatan syahwat yang menentang Allah. Dengan cara apa? Ditundukkan. Karena syahwat itu bukan dimatikan di dalam ajaran Islam. Pada waktu wonten hadis Sahih Bukhari nggih, 3 orang sahabat yang
menghadap kepada Rasul, tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kemudian ketemu dengan para garwanipun. Kemudian para garwa punika ceriyos kepada 3 orang sahabat ini tentang ibadahnya Nabi Muhammad. Sehingga 3 orang sahabat ini ketika mendengar ibadahnya Nabi Muhammad SAW yang begitu hebat, begitu indah, maka mereka merasa, wah, orang apa-apa nih. Maka satu orang berkata, saya akan sholat dan tidak pernah tidur, sholat selamanya, sholat malam selamanya, tidak pernah tidur. Yang satu, saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Yang satu, saya akan beribadah sepanjang hayat saya dan tidak akan menikah. Nah, ini kan orang yang mematikan syahwat tiga-tiganya. Dan itu dicela oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Bapak hadirin sadhanillahu wa iyyakum, mohon kita laksanakan. Ya. Masih di dalam bab al-basirah, di mana kalau wingi kula matur bahwa Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa seseorang yang basirahnya kuat maka nanti akan menghasilkan firasat yang kuat. Dan ini merupakan bagian dari pemberitahuan Allah, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Kemudian dilanjutkan, orang yang memiliki basirah itu memiliki al-qasdu. Qasdun yahussu 'alal iqtiham. Jadi akan menguatkan semangat. Jadi arah perjalanannya itu jelas, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Fa idza intaba wa absara akhadha fil qasdi wa sidqil iradah. Seseorang itu ketika sadar arah perjalanannya menuju mana dan dia paham secara persis bagaimana jalan menuju tempat yang dia kepengen tuju, mana arah perjalanan yang harus dia tempuh, maka akhadha fil qasdi wa sidqil iradah. Itu nanti akan membuat seseorang itu al-qasdu. Jadi arahnya itu tajam, dia tidak akan mudah diganggu oleh sembarang perkara yang akan menghilangkan fokusnya kita berjalan. Wasidqil iradah, dan semangat yang kuat. Jadi basirah itu nanti akan menghasilkan yang lain selain firasat yang tajam, akan menghasilkan apa? Fokus. Dia tidak akan banyak terlena. Wah, ini abot nih, Mas. Kenapa? Karena memang dunia ini betul-betul membuat apa ya, nek bahasanya wong Inggris itu distrak itu, Mas, menghilangkan apa? Fokusnya kita di dalam berjalan menuju akhirat itu. Sering kita dikacau oleh dunia ini. Mbuh masalah kurang duit, mbuh masalah anak loro, mbuh masalah cekcok karo bojone dan lain-lain. Ya. Tetapi itu nanti bisa diringankan dengan apa? Ya dengan kuatnya basirah. Lah nek awake dhewe urip nang donya ku ya isine masalah donya, Mas. Ora pengen cekcok karo bojone, ora usah duwe bojo, ora mungkin ta jenengan. Ora iso kuwi gitu, Mas. Ya tetap kita punya istri. Ora kepengen dijalu jajan karo anake, ora usah duwe anak, ora mungkin. Ya tetap kita goleke jajan anak-anak kita, hanya kemudian kita kuatkan basirah sehingga arah perjalanan kita menuju Allah tidak akan terganggu. Yo wajar lah cekcok dengan istri itu wajar saja. Gitu, Rasul kita pernah berbeda pendapat dengan para garwa. Tetapi kan tetap tidak menghalangi beliau untuk berjalan menuju Allah. Bahkan problematika keluarganya Nabi Muhammad SAW itu menjadi bagian dari pelajaran berharga untuk orang-orang yang beriman. Kan begitu. Ya. Oh, ini memang Islam itu ajaran yang kalau dilaksanakan oleh manusia dengan benar, itu semua sisinya akan mendatangkan manfaat. Tapi memang butuh ilmu ya, Mas, butuh ilmu. Nek kula niku termasuk orang yang suka menabung buku. Prate adidol, Mas. Wah, golek buku sithik lah, buku-bukune para ulama itu. Masalah engko le maca iki kapan urusan engko, Mas. Golek sithik, tuku sithik. Ya, kenapa? Karena nanti ya tinggal waktu kita. Jadi saya ini pas bersih-bersihkan rumah, bukunya ya itu marah toko meneh, Mas. Kenapa? Ya karena memang bagian dari cara kita untuk menjaga kebaikan iman kita itu ya dengan ilmu. Nek bosone Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, thariqul iman isnaini al-ilmu wa sidqul iradah. Ya, jalan mencapai iman itu dua, satu ilmu, yang kedua semangat. Ilmu yang benar, memahami Islam dengan benar, yang kedua semangat untuk melaksanakan Islam. Itu nanti akan mengarahkan kita menuju iman yang benar. Nah, tadi tantangan di dunia ini banyak sekali memang.
Tetapi orang yang kuat basirohnya maka dia akan diberi karunia oleh Allah al-qasdu. Terus dia bisa fokus berjalan menuju Allah itu fokus. Wasidqil iradah, kemudian Allah akan kuatkan semangat dia untuk mencapai Allah Ta'ala. Ya, dunia tidak akan mengganggu. Dunia tidak akan bisa mengalahkan lah, mengganggu tetap ya. Memang dunia itu diciptakan oleh Allah untuk membuat manusia lupa dengan akhirat kan. Ya, memang begitu. Allah Ta'ala di wonten ing surat Luqman, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Itu peringatan Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kehidupan dunia jangan sampai membuat kalian lupa dari akhirat. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan setan yang suka menyelewengkan manusia jangan sampai membuat kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat basiroh selanjutnya adalah membuat seorang manusia fokus dan semangatnya tinggi. Wa ajma'al qasdu wan niyatu ala safaril hijrati ilallah. Maka ketika nanti ya fokusnya orang berjalan menuju Allah ini digabungkan dengan niat yang kuat di dalam beribadah kepada Allah, maka menghasilkan apa? Safarul hijrah ilallah, menghasilkan perjalanan yang sangat cepat menuju Allah. Yusari'una fil khairat, nek bahasa Allah tentang Al-Qur'an. Ya. Atau di dalam ayat yang lain was-sabiqunas sabiqun. Nah, ini kuncinya. Kan wonten ing Fathul Waqiah wonten 3 kelompok toh. Satu ashabul yamin, yang kedua sabiqun, yang ketiga ashabus shimal. Ashabul yamin itu semua kaum muslimin. Kemudian as-sabiqun itu mukmin dan muttaqin. Kemudian yang ketiga ashabus shimal, wong kafir. Nah, kalau kita kepengen mencapai derajat as-sabiqun atau ayat Hanas menyebutnya yusari'una fil khairat, itu sifat yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Zakaria. Terus Nabi Zakaria itu kan punya masalah, beliau menikah lama tidak punya keturunan. Kenapa? Karena istrinya mandul. Nggih teman-teman Al-Qur'an disebutkan begitu. Wa kanat imraati aqib. Wahai Allah, istriku itu mandul. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan saya tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu wahai Allah. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu dan dikabulkan oleh Allah. Dipun sebatakan wonten ing surat Al-Anbiya itu nggih. Wa Zakaria idna rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana 'abidin. Allah sebutakan wonten ing surat Al-Anbiya ini. Dan ingatlah Zakaria, idna rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni farda, wahai Allah, jangan biarkan engkau itu, jangan biarkan diriku ini farda, tidak punya keturunan. Wa anta khairul warisi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Allah kan, dan Allah itu yang mewarisi segala sesuatu. Kenapa? Karena semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Fastajabna lahu, maka doanya saya kabulkan, kata Allah. Wa wahabna lahu Yahya, lalu aku berikan kepada Zakaria putranya yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kemudian aku perbaiki keadaan istrinya yang sebelumnya mandul menjadi seorang wanita yang subur. Apa kuncinya? Nah, disebutkan potongan ayat belakangnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sungguh mereka ini, yaitu Zakaria alaihissalam, istrinya, kemudian putranya Yahya alaihissalam, itu kanu yusari'una fil khairat, yaitu orang yang ketika melaksanakan kebaikan itu bergegas, cepat, tidak mau ditunda-tunda, wes cepat pokoknya. Ya wow, Allah mensifati orang-orang mukmin atau muttaqin wonten ing Fathul Waqiah was-sabiqun as-sabiqun, orang yang bergegas.
Levelnya paling tinggi itu nanti ya. Ya. Nanti kalau nonton ing surat Ar-Rahman, Allah nyebutnya surganya beda dengan Ashabul Yamin. Ya, kalau as-sabiqun itu fihi ma'ainan tajriyan, sebelumnya zawata afnan. Surganya orang mutakin itu zawata afnan. Surga yang penuh dengan buah-buahan. Fihi ma'ainan tajriyan, di dalam dua surga yang dimiliki oleh orang-orang yang derajatnya sabiqun itu mata airnya mengalir, grojok. Ya. Fihi ma min kulli fakihati zaujan, di dalam surganya sabiqun itu ada segala macam buah. Segala macam. Cepulane sono Mas. Apa wis? Nggih, ono semuanya. Allah kan juga min kulli fakihatin zaujan. Semua macam buah dan berpasang-pasang. Saya tidak bisa membayangkan ya berpasang-pasang ki piye Mas. Buah ki sijine legi sijine kecut ana bangun to Mas. Nek ning swarga rono buah kok kecut lain dipangan ora mungkin. Itu saking indahnya. Ya. Nanti disebutkan oleh Allah surga di bawahnya, surganya Ashabul Yamin itu fihi mudhamatan. Surganya ijo royo-royo. Nek pertama akeh buah bane mesti ijo gitu Mas. Swargane ono mau buah akeh Mas ning ora ono godhongan ra mungkin. Kalau yang kedua itu Allah menyebutnya memang di bawahnya hijau. Nggih, mudhammatani, ada dua surga yang hijau, menyejukkan pandangan. Ya, tetapi buahnya tidak sebanyak buah yang pertama. Ya. Fihima ainani nadhakhatani. Surga yang level 2 ini mata airnya memancar. Nek yang pertama ini grojok, nek yang kedua ini memancar. Kenapa Mas? Nek wonten ing hadis Rasul kita ngendika karena memang surga paling tinggi itu surga Firdaus. Dan dari surga Firdaus nantilah akan mengalir sungai-sungai di surga. Ya. Jadi mata airnya ini saka dhuwur grojok ngisor. Wah, bingung. Dienggo sing nang dhuwur masalah dipikire ngono kuwi, gitu. Aneh-aneh pikirane. Wene dienggo atus, sing atus dari ora apa-apa, Mas. Ngene si atus awake dhewe semakut gitu, Mas. Ora masalah sak jenenge. Ya, fihi ma fakihatu wan nahlu waruman. Allah menyebutnya itu beda lagi, surga di bawahnya itu fakihatun, berbagai macam buah, tapi tidak semuanya. Ya. Wan nahl kemudian apa ini kurma, kemudian ruman, apa ini jeruk, delima, semacamnya, dan buah-buahan bermacam-macam. Tapi kalau yang nomor 1 semuanya. Ya, dan kualitas dan kuantitas ibadah kita akan mempengaruhi pahala yang kita dapatkan. Terus yo ono rega ono rupa itu kisahnya orang-orang Jawa memang begitu. Kalau orang menghargai ketaatan kepada Allah dengan harga yang tinggi sehingga orang-orang bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah, pastilah akan berbeda pahala yang dia dapatkan daripada orang-orang yang tidak terlalu menghargai ketaatan kepada Allah dengan harga yang tinggi. Ya tetap taat kepada Allah ini biasa-biasa saja. Ya nanti surganya pun ya berbeda lah Mas. Nah, kalau surga yang biasa-biasa saja tidak ada gitu Mas. Nggih. Panganane ning surga kuwi yo perpati enak-enak mungkin, mesti enak to Mas. Mesti itu. Mas tidak ada yang surga biasa-biasa saja. Tapi memang kualitasnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Jadi ajma'al qasdu wa niyatu ala safaril hijrati ilallah. Jadi ketika fokusnya tujuan orang berjalan menuju Allah itu digabungkan dengan niat yang kuat, maka akan menghasilkan safarul hijrah. Perjalanan hijrah manusia menuju Allah itu sangat cepat. Nggih. Sangat cepat. Wa ilmun wa alima wa ilma wa tayaqqana annahu la budda lahu minhu. Kemudian dia juga akan menghasilkan pengetahuan dan keyakinan
Ya, begitu. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menukil perkataannya Imam Al-Harawi rahimahullah, penulis kitab yang menjadi inspirasi untuk menulis kitab Madarijus Salikin ini. Jadi kitab Madarijus Salikin itu kitab yang beliau ambil banyak sekali. Jadi mungkin kalau bahasa kita apa ya? Kitab Madarijus Salikin itu kitab yang beliau tulis berdasarkan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Harawi, kemudian beliau perbaiki, beliau tambah ilmunya, yaitu menjadi kitab Madarijus Salikin. Oleh Imam Al-Harawi itu menulis kitab Manazilus Sa'irin namanya. Ya, Manazilus Sa'irin, tingkatan orang yang berjalan menuju Allah, sama sebenarnya. Ya, beliau perbaiki, kemudian berbikin runtut rapi begitu. Kemudian muncullah kitab Madarijus Salikin. Nah, beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi rahimahullah, qasdun ya ba'athu 'ala al-irtiyad wa yukhallisu minat taraddud wa yad'u ila mujanabatil aghrad. Beliau menyampaikan al-qasdu, fokusnya orang ya di dalam berjalan menuju Allah itu ya ba'athu 'ala al-irtiyad, akan membangkitkan apa? Riyadhah kalau bahasanya orang, irtiyad. Jadi hati itu akan biasa diajak olahraga, menguatkan hati. Ya, nek bahasanya Mbah Kiai dan pesantren-pesantren Nahdien itu mereka sering menggunakan istilah yo atiku tuh kudu diriyadhahke, ya itu riyadhah itu artinya olahraga. Ini maksudnya olahraganya hati, jadi menguatkan hati. Ya, jadi fokusnya orang berjalan menuju Allah akan menguatkan hati. Ya, nek panjenengan mungkin pernah mendengarkan khutbahnya Gus Baha misalnya, tuh beliau beberapa kali menyinggung istilah riyadhah itu. Riyadhah itu ya memang hati, bukan riyadhah dalam artian melayu-melayu esok-esok, bukan. Riyadhah itu maksudnya apa ya, ya menguatkan hati dengan berbagai macam amalan untuk membuat jiwa kita kokoh, maksudnya itu. Wa yukhallisu minat taraddud, dan akan membersihkan kita dari segala macam keraguan. Jadi ada 3 kata Imam Al-Harawi itu. Jadi akan memberikan kepada kita riyadhah, kekuatan jiwa. Ya. Latihan menguatkan jiwa. Membersihkan dari segala macam keraguan. Wa yad'u ila mujanabatil aghrad, dan akan menjauhkan kita dari segala macam gangguan jiwa. Gangguan yang akan mengganggu hati manusia di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya fokus. Fokus apa? Fokus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus memang nanti akan terasa berbeda aja, Mas. Saya masih ingat zaman kuliah biyen. Jadi kuliah itu meskipun koncone saya itu ketika kuliah sebagian besar perempuan ya, Mas. Tetapi belajar ilmunya itu menjenuhkan memang. Ilmu dunia itu membuat pusing. Tapi ketika kita belajar ilmu agama itu beda, akan membuat kita semakin hari semakin semangat belajar agama. Akan memuaskan jiwa. Ya, dan itu terasa sekali nanti, Mas. Jadi akan membuat manusia itu terbersihkan dari segala macam gangguan-gangguan. Makanya bahasanya Imam Al-Harawi itu yad'u ila mujanabatil aghrad. Jadi akan mengajak jiwa manusia untuk menjauhi segala macam gangguan-gangguan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa itu? Dari qasdun, dari fokusnya orang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu keterangannya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dari perkataan Imam Al-Harawi itu huwa yab'atsu 'ala suluki bila tawaqquf. Jadi nanti seseorang yang memiliki karunia berupa al-qasdu wa niyatu wa sidqun niyah itu akan menyebabkan seorang manusia berjalan menuju Allah itu bila tawakkuf, dia tidak akan berhenti. Seakan-akan tidak ada, bahasa Rasul kita itu tak golek ke, Mas. Ada satu riwayat yang sangat indah. Rasul kita itu menyampaikan kok tiba-tiba saya lupa.
Sebentar, tak golek ini Mas. Likulli syarrotin fatrotun. Sebentar saya carikan biar ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan begini. Inna likulli amalin syarrotun wa likulli syarrotin fatrotun. Faman kanat syarrotuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Hadis ini hadis sahih Mas. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, inna likulli amalin syarrotun. Sesungguhnya setiap amal itu ada jedanya. Ya. Walikulli syarrotin fatrotun, dan jeda itu akan menyebabkan manusia itu berhenti. Fatroh, mandek Mas. Terus iman tuh naik turun. Maka Rasul kita menyampaikan, nah ini tadi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bila tawakuf, orang yang fokus berjalan menuju Allah dan semangat menuju Allahnya itu tinggi, maka dia tidak akan berhenti di dalam berjalan menuju Allah. Rasul kita menyampaikan, faman kanat syarratuhu ila sunnati faqad aflaha. Rasul menyampaikan, barang siapa orang yang ketika jeda itu jedanya menuju sunnah, maka dia beruntung itu. Ya, wa man kanat syarratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Tetapi barang siapa orang yang jedanya kok menuju selain sunnah Nabi, binasa di hadapan Allah. Maksudnya dos pundi? Maksudnya begini, bahwa manusia itu kadang semangat beribadahnya tinggi, kadang tidak. Ketika orang semangat ibadahnya sedang tidak tinggi, tetapi dia tetap ada di atas sunnah Nabi Muhammad, maka dia beruntung. Nah, berarti setiap waktu yang dia miliki tetap menghasilkan pahala, keselamatan. Meskipun mungkin kuantitasnya tidak seperti ketika dia punya semangat yang tinggi. Tetapi ada orang yang ketika semangatnya tidak tinggi, jatuhnya dosa. Maka binasa dia, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah piye caranya supados kula panjenengan sami ketika mengalami masa-masa jeda itu jedanya tetap di atas sunnah. Nah, tadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan ya jalannya dua itu. Qasdun wa sidqun niyah atau sidqul iradah. Fokus berjalan menuju Allah dan semangat yang kuat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, ini tantangan kalau bagian dari ujian kita urip penakhir zaman itu memang tidak main-main, ya. Tidak main-main. Ya, tidak main-main. Jadi kita memang hidup di suatu masa di mana betul-betul sudah mulai terasa orang yang berjalan di atas ajaran Islam yang baik itu tantangannya berat, Mas. Ya. Saya itu pernah dapat kisah dari seorang ukhti lah. Dia belum lama hijrah, pakai jilbab, ya, dan dia menjaga diri untuk tidak berzina, meskipun dia heran kenapa lingkungan kerja dia itu wong wedok do nganggo jilbab neng ora kenal agama. Kata dia itu sampai teman-teman dia perempuan pakai jilbab itu kenal sama lelaki satu pekan sudah berzina itu biasa di kalangan dia. Sampai dia keheranan. Nah, masalahnya ketika dia menjaga diri dan menjaga kehormatan itu ya biasa, Mas, oleh celaan menungso itu, Mas. Ya. So, sampai usia sekian jenengan kok belum pernah, mohon maaf bahasanya, mungkin tidur dengan lelakinya, dia belum menikah, yaitu sampai muncul ungkapan-ungkapan seperti itu di kalangan dia. Ya memang itu tantangan hari ini, Mas. Ya, anak muda kuliah misalkan kok pacaran itu ya jadi perkara kadang-kadang di kalangan teman-temannya. Ya itu bagian dari ujian di akhir zaman. Ya. Nek bahasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punika, ya ala nasi zamanun al-qabitu ala dini kalau qabitu ala al-sabr. Hidupnya banyak harta. Wali. Ya. Jadi memang tantangannya begitu. Tidak gampang, betul-betul memegang prinsip itu tidak gampang, ya, Mas. Menjaga halal haram, itu sudah sesuatu yang sangat berat hari ini. Al-qabitu ala dini kal qabitu ala jamri. Orang yang memegang Islam seperti memegang bara api. Nggih. Kadang-kala nyambut gawe iki sing halal ora pati akeh, sabetane sing ora halal iki akeh sosok, Mas. Mbah itu kalau tidak sabar yo
Wah tenanan Mas, ya tidak main-main. Ya kalau yang kemarin sempat heboh gitu. Apa wakil rakyat itu kalau saya pernah mendapatkan bahkan sebenarnya mereka itu pendapatannya 1 bulan orang yang 100-200 Mas. Nggih. Betul 1 bulan ki iso ceklane M ya Mas. Betulan itu. Ya. Betulan. Maka ya sampai disebutkan di situ loh kenapa artis-artis rela gitu ya Mas meninggalkan dunia keartisannya itu karena memang godaannya tidak main-main ya. Ya ade rong krasa ya Mas ya. Ngarepane ana tumpukan duit abuan ya Mas. 3 karung iki yo urung karo awake dhewe kuat lho Mas. Ya. Nah ya biasanya 3 karung iki isine gabah ya Mas ya iki duit abang-abang ora gampang Mas. Ya, ora gampang. Gua diceritake saya itu pernah dapat kisah dari istri saya itu temennya suaminya jadi ya beliau-beliau itu cerita itu begitu Mas. Mlebu kantor itu biasa dibuka orang yang dhuwur meja wis ana ngono kuwi. Biasa itu. Ya. Rasa didawak-dawake Mas marake momen. Ya. Wala taradud dan akan membuat manusia itu bila taradud, tidak ada keraguan di dalam berjalan menuju Allah itu. Wah, ragu-ragu itu jangan diremehkan loh pengaruhnya Mas. Panjenengan masih ingat kalau dikisahkan wonten ing perang Mu'tah itu loh, Zaid bin Harithah, kemudian Panglima Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. Itu kan Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Jadi Panglima pertama kan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau bahasanya ya kalau lulus nilainya istimewa lah beliau. Ya. Kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah Rasul kita berkisah Ja'far bin Abi Thalib itu ketika mlebu swarga ten swarga ki nyuwun ngapunten napa ini lehernya rada tengeng. Nek Zaid bin Harithah tidak. Jadi Ja'far bin Abi Thalib rada tengeng begini nih. Kenapa? Karena Ja'far bin Abi Thalib itu ketika beliau mati syahid terkena sabetan pedang itu pada waktu melihat datangnya pedang menghantam leher beliau itu beliau rodok wedi Mas. Jadi agak mengalihkan pandangan. Nek Zaid bin Harithah ora. Maka Rasul kita itu menyampaikan di dalam riwayat orang yang mati syahid yang paling utama itu orang yang melihat kematian dengan dipanteng ini. Zaid bin Harithah saking kendele wae Mas. Ya. Wah ini ora gampang. Itu Ja'far bin Abi Thalib itu mung gara-gara rada meleng titik itu ten swarga iki rada tengeng, ini rada miring ini Mas. Kemudian yang ketiga itu Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah itu kan melihat peperangan yang begitu dahsyat wongnya sampai wong 3.000. Wong Romawi wong 200.000. Ya meskipun jumlah di pihaknya Romawi itu yang mati puluhan ribu orang. Jumlah kaum muslim yang meninggal itu hanya beberapa belas karena ada yang menyebabkan 12 orang. Itu riwayat paling banyak. Ada yang paling 8 orang. Tapi kan ketok toh Mas. Ini pasukannya dan betul-betul tidak seimbang. Maka Abdullah bin Rawahah itu sempat punya rasa ragu-ragu. Beliau kemudian naik ke bukit, kemudian membaca syair untuk membangkitkan semangat. Ya, wahai jiwa kalau engkau tidak mati di medan perang. Wah, bahasanya Anda silakan baca syairnya sendiri Mas. Begitu selesai belum baca syair, kemudian berlari menuju musuh dan perang sampai belum mati syahid. Tetapi karena ada rasa ragu-ragu sedikit di dalam hatinya Abdullah bin Rawahah itu apa yang terjadi Mas? Semua perkakas yang ada kakinya itu bengkong sesisih. Bahaya rada mumet ya. Ini ya ora ana mumet ya Mas, ning swarga kok mumet. Jadi kalau dia punya dipan, itu dipannya rada bengkong sesisih sikile. Jadi kalau belum punya kursi, itu kursinya rada bengkong sesisih satu gitu. Kursi itu kan kakinya 4 itu mesti ana sing rada bengkong siji.
Ini meng kursi maksud widodari ini ya. Nek widodari ini ora ya, meng kursi dipannya. Rasul kita menyampaikan begitu. Kenapa? Karena ada rasa ragu-ragu meskipun sedikit. Iya Mas. Ya Anda jangan bayangkan ragu-ragunya kita, ini sahabat dengan kualitas keimanan yang nomor 1 lah Mas. Ini sahabat-sahabat besar kan ini. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah itu sahabat-sahabat besar itu. Ya. Nah, apalagi kemudian kalau kita, nih Mas, Gusti Allah ki lomo ora ya kita aku nyambut gawe ora rezekine titik, kan kadang-kala muncul perasaan itu. Nek para sahabat kan ra ngono kuwi, Mas. Nah, cara menghilangkannya bagaimana ya tadi al-qasdu wa sidqul iradah. Wala taraddud dan tidak ada keraguan, menghilangkan dengan cara itu. Wala illatun ghairul ubudiyah dan tidak ada illah, tidak ada celah. Jiwa kita itu akan terbersihkan dari segala macam celah. Apa itu min riya'in au sum'ah? Entah itu bentuknya riya atau sum'ah. Au talabun mahmud dan mencari pujian manusia. Ya. Dengan cara apa menghilangkannya? Dengan cara fokus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Aujahun atau mencari kehormatan di hadapan manusia. Au manzilatun 'indal khalqi atau mencari kedudukan di hadapan makhluk. Ya. Dibersihkan dengan cara apa? Al-qasdu wa sidqul iradah. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Fa huwa yanqatu ilal ilmi li yatahazzabu bihi wa yasluhu. Kemudian al-qasdu wa sidqul iradah ini akan mengajak manusia untuk tunduk kepada ilmu. Liyatahazzab untuk menikmati kelezatannya wa yasluhu dan memperbaiki diri. Jadi memang salah satu kunci untuk menjadi orang yang baik punika al-ilmu. Kudu sinau Mas, sinau agama, tetap kudu ngaji awake dhewe. Jadi jangan pernah berhenti ngaji. Jangan pernah berhenti ngaji. Jadi bagaimanapun tetap kudune ngaji. Ya. Menawi saged ya semakin sering semakin baik, tetapi kalau sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sepekan sekali lah paling tidak. Minimal sepekan sekali. Lepon Mas ning Jumatan lah, Jumatan ini mlebu ning masjid turu-turusan Mas, masih do ngaji biasa. Ngerti Mas? Kudune ndelok nganggo motole, ndelok nganggo nyang-nyang leres mlebu Jumatan. Wong-wong sing mangkel ngantuk kuwi angel turu iki Jumatan do ngantuk. Itu kudu ngaji sing tenanan pancen. Ya. Ya, memang harus nek iya tadi nek sahabat Ibnu Mas'ud ya 1 pekan sekali lah. Nek kepengen nambah langkung saya mboten napa-napa tapi paling tidak sepekan sekali. Wa yaqsudu ijabata da'il hukmid dinil amri kullama da'a. Nah, kemudian al-qasdu wa sidqul iradah ini akan mengajak manusia untuk mudah menjawab panggilan-panggilan agama, perintah-perintah agama, menerima hukum-hukum agama setiap kali kita dipanggil untuk tunduk kepadanya. Dengan cara apa? Al-qasdu wa sidqul iradah manfaat. Nah, kadang-kala manusia itu rada awal ya, Mas. Maka Allah menyebutkan wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim fatal azab ini. Jadi Allah menyampaikan tidak layak. Tidak layak itu maksudnya tidak boleh. Mukmin laki-laki atau mukmin perempuan ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya memutuskan suatu ketetapan, dia mencari ketetapan yang lain, tidak boleh. Nah, ayat ini Tuhan berkenaan dengan kisah yang kita beberapa kali sampaikan gitu, tentang Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha yang tidak mau dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Turunlah ayat ini. Begitu turun ayat itu, Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha langsung menyatakan sanggup karena beliau adalah seorang mukminah. Ya, meskipun kemudian akhirnya pernikahannya gagal, pernikahannya berhenti ya, perceraian. Tapi kemudian ya
Sama-sama bahagia, kemudian Zainab binti Jahsin diperistri oleh Rasul kita Muhammad SAW, sedangkan Zaid bin Harithah kemudian menikah dengan Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ya, akhirnya ya semuanya sama-sama bahagia. Karena Ummu Aiman ini kata Rasul dalam satu riwayat, beliau lebih utama daripada Zainab binti Jahsin. Dan Rasul kita mengatakan nanti Zaid akan menikah dengan wanita yang lebih mulia daripada Zainab, dan Zainab akan menikah dengan laki-laki yang lebih mulia daripada Zaid bin Harithah. Podo-podo seneng toh Mas. Kenapa? Karena sama-sama taat kepada Allah. Ya, Zainab nikah harus sopo ya terus ya. Menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Memang begitu. Dan happy ending lah, karena memang Zainab kan sejak dulu kepengen menikah dengan Nabi Muhammad. Ya, udah kenal cawe cilik lah Mas, gampangannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cekap ya untuk pertemuan kali ini. Pertemuan yang akan datang nanti kita masih membahas tentang manfaat al-qasdu, yaitu al-azmu. Ya, semangat. Ya, insya Allah. Setelah itu nanti kita masuk ke manzilah selanjutnya yang kelima, manzilatul muhasabah. Maka kan Bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang berkah nih. Tonggo teparo rencang dijak ngaji wawaman ya Mas. Untuk apa ya? Untuk menjaga kebaikan kita. Ya, ini sarana saya menasihati tur yo. Sarana nambah ilmu yo Mas, karena memang berjalan menuju Allah itu ilmunya banyak. Sehingga ketika kita semakin paham semakin terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Sekian.